Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah, yang harus kita syukuri hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar kembali matematika bersama Bu Isna. Ya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentunya kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Oke, nah ini sebelumnya kita kan sudah mempelajari trigonometri bagian sudut dalam derajat dan radian. Gimana kita cara mengkonversikannya atau mengubah dari derajat ke radian atau sebaliknya radian ke derajat. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama mengucap lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan belajar hari ini. Oke, apa tujuan pembelajarannya? Ya, nah ini dia. Yang pertama, peserta didik menjelaskan perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua adalah peserta didik menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Kemudian yang ketiga, peserta didik menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Nah, ini 3 poin yang kita akan sama-sama capai tujuan belajarnya ya. Yuk, dimulai dari awal permasalahan ya. Nah, ini ada cerita tentang seekor kelinci yang berada di lubang tanah ya. Ini ceritanya ada di lubang tanah nih ya. Anggap aja ada gambarnya ya. Ya, lanjut. Di lubang tanah, tempat persembunyiannya, melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Ya, ketika kelinci itu melihat elang, sudut elevasi yang terbentuk ya, namanya sudut elevasi ya, ketika dia melihat ke atas ya. Nah, yang dibentuk dari garis horizontal nih, maka itu disebut tadi sudut elevasi. Besarnya berapa ini? 60 derajat ya. Ketika kelinci itu melihat elang. Nah, jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, ya, jaraknya nih 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah berapa meter? Ya, titik-titik meter. Berarti yang ditanya ini nih, ya, ketinggian elang sampai tanah ini berapa? Ya. Oke. Nah, itu gimana cara penyelesaiannya? Tentu ini kaitannya dengan perbandingan trigonometri ya. Nah, kita pelajari dulu ya konsepnya agar kita bisa menyelesaikan dari permasalahan yang ada ini. Oke. Selain itu juga, nah di sini ada alat ya yang untuk mengukur sudut yang mencari ketinggian tiang atau ketinggian apapun itu yang ketika kalian ingin kepo itu tingginya berapa atau tinggi gedung ya, nggak mungkin kalian manual mengukurnya dari bawah ke atas gitu ya, pakai penggaris lagi gitu, nggak mungkin ya. Mungkin sih, cuman ya agak merepotkan sepertinya ya kalau kita mengukurnya secara manual. Nah, ini ada alat ya, klinometer ya. Ini sebenarnya kita bisa buat sendiri nih. Ada busurnya gitu ya. Di sini ada penggarisnya. Ini udah pro ya, udah dibuat dia biar tegak ini ya, tegak gitu. Enggak bengkok-bengkok, jadi ada tadahannya seperti itu ya. Nah, ini untuk mengukur sudut yang terbentuk ya, sudut elevasinya gitu. Itu dengan menggunakan klinometer ya. Jadi nanti ketika kita tahu sudutnya, itu kita bisa memperoleh tinggi dari suatu benda yang kita ingin tahu ketinggiannya ya. Tentu nanti ada yang diketahui, misalkan jarak antara yang mengamati ya, misalnya di sini ada pengamatnya ke tiang bendera itu berapa. Nah, nanti di situ ada perbandingannya yang bisa kita cari sehingga kita memperoleh ketinggian
dari tiang bendera itu, atau tinggi suatu lemari atau tinggi suatu bangunan ya, itu kita bisa ya gitu. Tentu ini pendekatan ya. Kalau mau secara lebih akuratnya ya memang lebih diukur mungkin manual atau seperti apa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia konsepnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Sebelum ke konsep utamanya, kita reminder dulu nih. Ingat-ingat lagi teorema Pythagoras ya. Ini sudah kita pelajari bersama di SMP ya. Oh, nggak bersama-sama ya. Kan beda-beda SMP ya. Oke. Aduh, Bu Isna. Oke, nih jadi teorema Pythagoras itu adalah apa tuh? Teorema Pythagoras, rumus ya Pythagoras yang ditemukan oleh si Pythagoras itu. Jadi dia pakai segitiganya ya adalah segitiga siku-siku ya, harus segitiga siku-siku teorema ini berlaku. Jadi ada sisi yang berpenyikunya, ini kita namakan A, B, kemudian sisi miringnya ya, ciri sisi miring itu dia di hadapan sudut siku-siku ya. Nah, sudut siku-siku hadapannya itu pasti sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang terpanjang ya. Nah, atau nama keren matematikanya itu sisi miring itu disebut juga hipotenusa. Oke. Nah, apa itu perbandingan? Belum ke perbandingan. Persamaannya ya, rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini kalau mau cari C-nya berarti kita tinggal akarin aja. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian cari A kuadrat. Nyari A gitu ya. Berarti A kuadrat itu sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang berpenyiku lainnya ini yang B-nya, B kuadrat. Berarti A-nya sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, sama kayak B juga kan sisi berpenyiku. Berarti sama ya kayak yang si A ini gitu. C kuadrat yang dikurang A kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi kalau mau cari sisi miring itu ditambah ya. Sisi berpenyiku ya, itu dikuadratkan masing-masing kemudian dijumlah ya. Nanti kalau mencari sisi C-nya berarti tinggal diakarin. Oke, ini ya tentang teorema Pythagoras. Nah, ada hal penting juga mungkin yang bisa mempermudah ke depannya, ada ini triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras itu ada apa aja? Ada banyak tipe ya. Yang pertama misal 3, 4, 5 itu angka-angkanya ya. Jadi kalau di sini 3, di sini 4, nah C-nya pasti 5 gitu. Kalau di sini 6, di sini 8, nah C-nya 10. Oh, kelipatan dari triple Pythagoras tadi 3, 4, 5 gitu ya. Itu berlaku kelipatannya. Atau ada lagi tipe-tipe lainnya. Misalnya ada 5, 12, 13 gitu. Nah, yang sisi terpanjangnya ingat aja dia sisi miringnya ya. Seperti itu. Terus berapa lagi? Ada 8, 15, 17 ya. 7, 24, 25 dan kelipatannya ya, seperti itu. Oke, nah sekarang tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama nih ya, kita pandang dari sudut alfanya ada di bawah nih ya. Oke. Nanti beda lagi kalau sudutnya dari yang atas gitu. Nah, kita pandang yang dari yang alfanya di bawah. Nah, sisi yang di hadapan sudut alfa, nah ini namanya sisi depan. Sisi yang di samping sudut alfa ya, ini sisi samping sa ya. Nah, sisi yang di hadapan sudut siku-siku itu sisi miring ya, tadi kan ya. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Oke, nah sinus alfa, nah itu perbandingannya adalah depan per miring, demi ya, depan per miring, de per mi gitu. Kalau cosinus alfa itu perbandingannya sami, samping per miring. Kalau tangen alfa, desa, depan per samping. Nah,
ini kebalikannya ya. Kalau sin alfa itu kebalikannya adalah kosekan alfa. Jadi kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Jadi kalau udah diketahui sin alfanya depan per miring, memang kosinusnya gampang, tinggal dibalik aja ya pecahannya. Nah, jadi miring per depan. Sama nih kayak sekan alfa, itu kebalikan dari kosinus alfa ya. Kalau ibu ngingetnya di sini, kalau ini S, ini C, suka kebalik-balik kan. Kalau kosekan itu apa ya? Aduh, kebalikannya apa ya? Aduh, gitu kan. Oh, pasti S gitu kan. Ini S, ini C, ini S, ini C gitu kan. Sekan kebalikannya cos gitu. Jadi sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Jadi mi per sa. Kemudian tangan alfa kebalikannya kotangan alfa ya. Jadi kotangan alfa itu sama dengan 1 per tangan alfa sama dengan sa per D. Oke, nah ini yang harus dipahami betul-betul ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya perhatikan gambar ini. Segitiga ABC yang merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 2 satuan ya. 2 satuan, ini 2 satuan. Nah, karena ini membagi 2 sama panjang ya, sudutnya juga sama ya, maka sisi yang di hadapan juga sama. Kalau segini 2, berarti ini 1, ini 1. Oke. Nah, kita kalau ambil salah satu segitiganya nih ya, yang ini kan sama aja ya. Ada 2 segitiga, bisa ADC atau CDB. Nah, ini Ibu ambil ADC. Nah, ADC ya, ini sudut alfanya ada 60 derajat ya, atau bisa dipandang sudut alfanya dari sini, dari atas 30 derajat ya. Oke. Nah, kalau dari 60 derajat, nah, maka sisi depan 60 derajat itu ada di sini ya. CD. Nah, CD itu besarannya berapa? Oke, di sini belum diketahui kan? Ya, dengan teorema Pitagoras, sisi miringnya ada 2. Sisi berpengikunya ada 1. Oh, berarti caranya adalah sisi miring kuadrat dikurang sisi yang berpenyikunya. Dikuadratin. Kemudian nanti diakarin hasilnya. Akar dari 4 dikurang 1 sama dengan akar 3. Oh, CD-nya berarti akar 3. Ya. Oke, nah itu sisi depannya sudut 60 derajat. Sisi samping 60 derajat yang mana? Yang ini, yang AD. Berapa panjangnya? 1 ya. Kemudian kalau yang sisi miring udah jelas. Dia di hadapan sudut 90 derajat atau sudut berpenyiku. Sudut siku-siku ya. Ini besarnya itu 2 satuan. Oke, nah kalau dipandang dari sudutnya yang ini, yang 30 derajat, maka sisi depannya bukan yang akar 3 lagi ya. Sisi sudut 30 derajat itu kan berarti depannya mana tuh? Nih ya. Depannya itu si AD ya. AD itu berapa? 1. Nah, sisi samping 30 derajat berapa? Oh, ini sisi sampingnya akar 3 gitu. Ya, sisi miringnya oh sama jelas karena kan di hadapan tadi sudut 90 derajat. Oke, nah sekarang kita tentukan sinus 60 derajat depan per miring. Ya, sin itu kan depan per miring. Nah, depannya berapa? Depan si sudut 60 derajat akar 3, miringnya 2, berarti akar 3 per 2. Atau penulisannya bisa 1 per 2 akar 3 gitu ya. Oke, gini juga boleh. Oke, lakukan hal yang sama, coba kalian isi, ini titik. Coba isi di buku kalian ya, dengan konsep yang tadi sebelumnya kita sudah pelajari ya. Kos sami tangan desa gitu ya. Nah, ini juga. Nah, ini bedanya kan sudutnya kalau ini 60, kalau ini 30. Tadi kan beda ya, depan sama sampingnya beda gitu. Nah, coba diisi titik-titik ini. Oke, kita lanjutkan. Ada, kalau ini sekarang sudutnya 45 ya. Nah, ini kita pandang dari segi, bukan segitiga, persegi ABCD ya, dengan panjang sisi sebesar 1 satuan. Oke, nah kalau Ibu ambil salah satu segitiganya ini ya, jadi seperti ini. Nah, maka AC-nya kita belum tahu nih. Kita cari dulu dengan apa? Pitagoras, mencari sisi miring ya. Gimana tadi mencari sisi miring? Kita kuadratkan sisi yang berpenyikunya, kemudian jumlahkan, kemudian nanti diakarin. Akar dari jumlah kuadrat sisi yang berpenyiku itu adalah sisi miring. Ya.
Akar dari jumlah kuadrat yang sisi yang berpenyiku itu adalah sisi miring. Oke. Nah, sinus 45. Sinus 45 itu berapa? Sinus 45 nih 45. Depannya mana? Depannya oh iya ini. Miringnya mana? Oh ini yang belum diketahui. Depan per miring. Demi. Berapa ininya? 1. Oh ininya berapa? Oh belum diketahui. Cari dulu ya. Oke, silahkan kalian tentukan dan isi titik-titik yang belum terisi ya ini. Oke, nah itu kemudian hasilnya nanti kalian sajikan di tabel ini. Nah, tadi kan ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat yang kalian cari itu merupakan sudut-sudut istimewa ya. Ada juga 0 derajat, 90 derajat ya. Nah, nanti kalian sajikan di sini nih. Nah, tabel ini tabel penting. Karena nanti akan digunakan untuk pelajaran berikutnya ya, selalu ini tuh digunakan khususnya di trigonometri ya tentu. Oke, nah selain itu juga ada 0 derajat sama 90 derajat itu merupakan sudut istimewa juga ya. Kalau kalian lihat perbandingannya juga, ini kenapa 0 derajat itu sin 0 itu 0, cos 0 itu 1 ya. Nah, itu. Kemudian kalau tangan alfa itu perbandingan sinus sama kosinus ya. Identitasnya itu sinus alfa per kosinus alfa. Tangan alfa itu. Sin per cos ya. Nah, itu jadi 0 dibagi 1, 0. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi ya. Hati-hati nih, awas nih. 1 dibagi 0, 0. Bukan ya. Tapi 1 dibagi 0 itu adalah hasilnya tidak terdefinisi. Nah, yang tadi yang sebelumnya dicari tuh yang titik-titik itu kalian tulis di sini. Nah, ini rangkumannya di sini ya. Nah, kalian ingat-ingat ya, ini pahami betul-betul tabel ini. Nanti kita gunakan untuk pelajaran selanjutnya tentang trigonometri bagian sudut relasi ya. Oke, nah setelah itu sekarang coba kerjakan juga soal yang di awal ya, soal yang di awal tentang kelinci dan burung elang ya. Silahkan jawabannya ditulis di buku catatan kalian, nanti dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa ya. Semangat selalu ya. Semoga apa yang sudah tadi Ibu sampaikan bisa dipahami baik-baik ya. Nanti kalau jika ada yang masih belum dipahami, silahkan kalian bisa menjapri Ibu mana yang belum dipahami. Insya Allah nanti Ibu akan jawab. Oke, kita akhiri sama-sama dengan mengucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.